Halo teman-teman, pada video ini kita bahas pertanian berkelanjutan dan pengolahan pangan berkelanjutan. Langsung saja ke pembahasannya. Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mengapa perlu adanya penerapan pertanian berkelanjutan? Ada apa dengan pertanian masa kini? Yuk kita cari tahu jawabannya. Dilaporkan oleh United Nations Development Program bahwa diprediksi pada tahun 2050 dunia perlu memberi makan 9 miliar orang. Dengan manusia yang berjumlah sangat banyak itu, permintaan akan produksi pangan semakin meningkat, bahkan diprediksi meningkat hingga 70%. Pertanyaannya, apakah lahan bumi yang terbatas ini mampu menyediakan pangan untuk 9 miliar orang? Bahkan saat populasi manusia kini masih 7 miliar pun masih banyak manusia yang kesulitan mendapatkan pangan, kelaparan, hingga kekurangan gizi. Selain itu, adanya faktor perubahan iklim akibat dampak pemanasan global yang kita bahas pada video pertama menjadikan sumber daya di bumi semakin berkurang. Pertanian menyumbang sekitar seperempat dari emisi gas rumah kaca global dan penggunaan 68% air tawar secara global. Harus ada perubahan pada pola produksi dan konsumsi yang dilakukan manusia saat ini untuk mencapai penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Maka disinilah peran pertanian berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Selain sektor pertanian, agribisnis pengolahan hasil pertanian juga turut berperan dalam hal ini dengan pengolahan pangan yang berkelanjutan. Pengolahan pangan berkelanjutan atau sustainable food processing penting dalam industri makanan karena isu berkelanjutan menuntut produsen agar mampu menyediakan makanan berkualitas tinggi kepada konsumen dan aman dikonsumsi. Konsep umum dari pengolahan pangan berkelanjutan yaitu: pertama, memperhatikan aspek lingkungan sosial dan ekonomi; kedua, menggunakan bahan baku yang sesuai standar dan mengefektifkan sumber daya; ketiga, menghasilkan produk yang aman dengan limbah dan emisi dalam jumlah yang sedikit. Dengan konsep ini juga memungkinkan untuk terciptanya produk yang berinovasi. Dalam konsep pengolahan pangan berkelanjutan, limbah harus diminimalisir dan diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu konsepnya adalah zero waste, yaitu memaksimalkan daur ulang dan berfokus pada hierarki manajemen limbah sebagaimana yang sudah kita bahas di video kedua. Berikut di antara contoh inovasi dalam pengolahan pangan berkelanjutan. Olahan ikan yang menyisakan kulit dan tulang dapat diolah menjadi kerupuk kulit dan abon tulang ikan. Olahan daging ayam yang menyisakan tulang dapat diolah menjadi kerupuk. Atau olahan singkong menyisakan kulit dapat diolah menjadi tepung. Kemudian olahan buah naga yang menyisakan kulit dapat diolah menjadi pewarna berbagai makanan. Pengolahan limbah tidak terlepas dari pertimbangan adanya kandungan senyawa yang ada pada limbah. Contohnya pada pengolahan keripik kentang, limbah kulit kentang tidak hanya diolah menjadi keripik kentang atau secara tradisional menjadi pakan ternak yang bernilai rendah. Industri pengolahan kentang menghasilkan 70 hingga 140 ribu ton kulit di seluruh dunia setiap tahunnya. Bayangkan kalau semua limbahnya tidak diolah dan menjadi limbah tertimbun yang menghasilkan gas metana dan menambah emisi gas penyebab efek rumah kaca. Padahal kulit kentang dengan kandungannya dapat diolah menjadi berbagai produk, bukan hanya pangan saja. Selesailah kita untuk pembahasan materi kali ini. Ternyata banyak yang bisa kita lakukan selaku individu dan calon pelaku industri untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kelangsungan hidup kita dan generasi seterusnya. Mari kita sama-sama menjaga bumi kita. Terima kasih telah menyimak video hingga selesai. Sampai bertemu.